Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Denny. Halo Bang Denny, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Denny ini katanya punya cerita horor nih pada saat kerja di sebuah perusahaan yang pernah digelutinya ya. Jadi ingin tahu seperti apa kisahnya, kita langsung aja tanya ke Bang Denny. Bang Denny bisa diceritakan tuh gimana cerita horor yang pernah Bang Denny alami itu, kayak gimana? Siap. Awal mula pas lulus sekolah 2010 tepatnya tahunnya itu kerja di salah satu perusahaan. Ya perusahaan masih di kota saya sih. Nah itu pas 2010 itu saya kebetulan paman saya kerja di situ. Nah di situ saya dikasih kerjaan lah istilahnya, ditawari kerjaan, tapi bukan kontrak. Iya. Borongan, bukan borongan siapa ya, kayak ya semacam harian deh, borongan lah, borongan kayak gitu. Nah itu kan dikasih satu tim itu 2 orang borongan itu. Awal-awal sih kerja biasa aja gitu. Saya bagian potong, teman saya bagian ngelapin, kadang ganti-gantian gitu kan. Nah pada suatu ketika pas waktu itu partner kerja saya itu nggak masuk. Otomatis kan 2 bagian saya yang ngerjain gitu kan. Iya. Antara potong sama ngelap-ngelap. Pas itu kejadiannya itu pas mau maghrib kan pada istirahat lah ya, pada istirahat semua gitu kan, pada istirahat semua. Nggak taunya kan karena saya borongan, mikirnya lah ngelarin lah nyampe kelar gitu, maksudnya paling jam 7 juga kelar gitu kan. Iya. Jadi nggak usah balik lagi biar ke perusahaan aja gitu itu ya kan. Nah nggak taunya di situ tuh ditawarin gitu sama saudara juga kan, ayo pulang dulu istirahat. Saya nantilah tanggung kata saya kan, paling juga ini kelar. Nggak dikira saya tuh kalau istirahat kayak gitu kan ada orang di situ ya, orang perusahaannya itu kayak ada mes-mesnya kayak gitulah. Taunya pada keluar gedung utama semua. Dikira saya itu masih ada gitu orang gitu kan, aktivitas orang selain saya. Nggak taunya pada keluar semua, lampu mati semua. Cuma ada lampu yang saya doang. Iya. Lampu di lainnya saya gitu kan. Namanya saya sendiri, saya lap-lap pas kayak gitu juga udah mulai khawatir gitu, udah mulai kayak perasaan nggak enak gitu kan. Iya. Loh kok saya sendiri nih gitu ya, mau nggak mau tetap saya ngelapin itu. Pas lah kejadiannya awal mulanya di sini. Iya. Jadi di atas apa sih, tempat kerja saya kan di atasnya itu kayak ada besi-besi yang buat naro-naro kardus belum di packing, itu kardus masih lembaran lah. Iya. Kardus baru yang masih lembaran kayak gudang, semacam gudang kayak gitu. Cuma bentuknya kayak cuma besi nopang gitu. Iya. Nggak taunya tahu-tahu dengan suara gebuk-gebuk kayak gitulah, suara kayak mesin nyala gitu kan. Padahal di situ nggak ada mesin yang dinyalain. Saya juga mesin potong saya udah kelar semua. Tinggal buat buat nyuci doang kan. Nyuci kan nggak pakai mesin, cuma alat strum doang. Nggak taunya suara itu makin keras. Saya memberanikan diri nengok dari belakang ke atas kan, kayak gini. Taunya kardus itu pada terbang itu, pada terbang jatuh gitu. Jadi menimbulkan suara kayak mesin brak kayak gitu kan. Nah namanya
saya sendiri, saya ketakutan, tapi pengen ini kelar gitu. Iya. Jadi dikelarin, udah kelar, berapa menit kemudian lah, saya lari nengok ke bagian yang mes itu. Iya. Itu ada orang satu, cuma posisi saya karena udah ketakutan, akhirnya langsung lari ke depan. Mau keluar gitu ya. Sedangkan perusahaan itu kan bangunannya kan kayak bangunan zaman Belanda, kayak direnovasi ulang gitu kan. Nah otomatis kan kayak pohon tinggi kan ada itu kan. Jadi ada 2 gerbang lah, kita harus ngelewatin gerbang yang pertama itu emang gerbang yang pabrik dulu itu ya, pabrik dulu pas zaman Belanda itu. Yang gerbang kedua kan baru gerbang utamanya itu kan, yang ada security-nya lah. Ngelewatin gerbang pertama tuh lari kenceng, pas mau ngelewatin gerbang terakhir tuh gerbang kedua ada security nanya, kenapa mas lari-lari? Oh nggak apa-apa. Serius nanya ini kenapa katanya. Akhirnya saya cerita ada kerdus terbang sendiri. Nah situ maghrib nggak istirahat katanya. Enggak pak, saya borongan. Maksud saya dikira saya biar langsung kelar gitu jam 7, jadi saya nggak usah balik lagi ke sini gitu kan. Oh gitu lah. Terus beneran nggak kayak gitu lah? Nah kalau nggak percaya ke situ sendirilah kata saya kan, ngomong ke security-nya. Saya langsung lari keluar. Nah udah kan, kejadian itu udah lah. Pas besoknya saya di telepon apa di WA itu lupa saya, sama partner kerja saya kan, dia berangkat duluan tuh. Besoknya itu saya telepon, Dan ini berangkat nggak? Iya berangkat, kata saya, agak siangan gitu. Pas nyampe dapat komplain. Jadi barang yang cucian saya itu masih kotor, nggak bersih gitu. Akhirnya saya ceritain di situ kan ke partner kerja saya, Bang, ini tadi malam saya ngeliat sesuatu gitu. Emang ngeliat apa? Kerdus yang di atas itu, yang belakang itu, pada terbang-terbang gitu kan. Masa? Iya, dia juga bukannya nggak percaya, malah kayak yakin, oh emang iya, emang ada kali gitu kan. Malah cerita yang lain ke saya, ngomong, iya kemarin juga ada kejadian. Jadi anak cewek itu yang di gerbang pertama keluar itu ngelihat sosok kuntilanak. Kan ada pohon tua tuh, ngeliat. Iya, salah satu pekerja itu juga ada yang lihat itu. Nah, udah kan itu udah berlalu lah antara 2 minggu atau sebulan itu. Pokoknya saya lupa tepatnya itu antara 2 mingguan atau sebulan. Pas kejadian ini kerja seperti biasa, rame, udah mesin jalan semua. Posisi itu saya di sini mesin potong, teman saya yang sebelah kanan saya itu nyuci biasa. Lah, sedangkan saya motong kan nunggu orang yang samping saya ngepres. Ngepres. Nah, kejadian jadi tangannya itu jari telunjuk kalau nggak salah ya, jari telunjuknya itu kena mesin pres, itu. Nah, dikira saya cuma sarung tangannya kan, soalnya dia ngomong cuma, Mas minta tolong kayak gitu kan. Santai aja. Santai, gitu. Iya, nggak kan kalau logikanya kalau orang yang panik biasanya, yang sakit kan, nah rasa sakit kan, Mas tolong gitu kan, itu Mas tolong mas. Iya. Ya kan dipikir saya, wah itu nyangkut kali, sarung tangannya nyangkut. Nah saya kan megang mesin nih, walaupun sampingnya dia gitu deh, mesin potong. Jadi takut bahaya, saya ke sono kan, akhirnya teman saya lah, partner kerja saya yang suruh ngecek, suruh manduin. Ya. Mas tolong ini tolong ditolongin ya, itu sarung tangannya kali nyangkut. Pas dipencet mesin itu jatuh kayak gini kan, mesin pres ya kan, keangkat gitu ya. Pas dijatuhin
partner kerja saya langsung buang muka, langsung wah kayak gitu, kayak mau muntah gitu. Nggak taunya saya nengok gitu kan, saya nengok ternyata remuk semua. Jarinya remuk semua. Bang Denny juga lihat itu? Lihat. Jadi sarung tangan itu udah gawil-gawil tuh. Jadi daging pada keluar. Emang tulangnya juga udah? Nggak tahu kalau masuk tulang, sepintas saya yang lihat itu. Wah itu kan rame kan, rame ayo langsung langsung ditolong kemana. Iya. Pas kejadian itu ya saya juga udah sama partner kerja saya ngomong, Den udah dulu ya, ini soalnya aduh tiba-tiba saya juga pusing habis ngeliat kayak gitu. Ya udahlah istirahat dulu, pulang kayak gitu. Akhirnya udah mesin dimatiin semua tuh, sampai satu PT itu mati semua mesin, ya itu. Karena insiden itu. Iya ada insiden itu. Udah kelar, itu cerita di salah satu perusahaan di kota saya. Kan kebetulan saya juga namanya perantau ya. Istilahnya kerja pasti pabrik gitu kan, nggak pabrik lagi nih. Ada cerita juga di salah satu pabrik di Klaten, kotanya Klaten. Cuma daerahnya saya ini ya. Soalnya takut jadi apa gitu kan. Nah itu cerita yang kedua itu di pabrik roti di daerah Klaten. Nah ceritanya saya malam-malam tuh kan namanya anak-anak roti kan kalau malam kan suka begadang gitu ya, istirahat lah dari capek rutinitas kan, gitar-gitaran apa. Kota Klaten itu di desa itu sepi. Jadi isinya itu kan bangunan apa dapatnya juga kayak bangunan Belanda lagi yang kayak PT pertama itu. Nah, itu bangunan Belanda, depannya karangan, sampingnya karangan. Pokoknya apa? Habis maghrib itu di desa itu nggak ada orang yang keluar. Maksudnya rutinitas itu sepi gitu. Kalau ada juga bawa-bawa paling beli rokok di warung kayak gitu. Cuma di depan, kalau di depan yang depan-depan jalan angkringan apa masih ada. Nah, saya itu ya berempat kalau nggak salah gitar-gitaran, ngelihat kayak ada merah-merah lah, kayak kalau saya pas cerita itu mah katanya Banaspati. Cuma saya ngelihatnya mah kayak merah-merah batu, kayak meteor jatuh kayak gitu lah pokoknya. Kalau kayak di film ya, meteor jatuh kan kalau di film kayak ada merah-merahnya. Cahaya terang gitu ya. Nah, ngeliat kayak gitu, terus saya ceritain, Pak, sama orang kampung situnya lah, Pak, waktu itu malam saya ngeliat batu, bukan batu apa pokoknya merah-merah kayak meteor, kayak batu meteor jatuh di situ kan. Ya kayaknya sih dia kayak orang lama dan orang ngerti gitu ya di situ. Katanya itu pusaka Banaspati apa. Jadi bisa kalau kemarin malam masnya berani ngambil, itu katanya bisa jadi milik mas. Nah saya kan udah nggak saya pikirin itu ya kan, maksudnya nggak direwes lah. Ya nggak direwes. Pokoknya kanan kiri depan itu karangan, PT pabrik roti itu kan ada. Jadi kan tempat nongkrong kita itu apa ya? Ada pembatas karangan tuh kan, tembok. Nah terus ada pohon alpukat. Alpukat kan pohonnya apa sih, gede gitu ya, bisa buat tiduran, bisa buat apa. Nah singkat cerita setelah kejadian itu ada tukang mie ayam. Tukang mie ayam itu kayak jaraknya itu dari rumah apa pabrik roti itu cuma selisih berapa rumah habis karangan, 1, 2, 3 kayaknya, tiga rumah setelah karangan itu tinggalnya di situ kan. Nah kita itu namanya orang perantau kan nggak tahu ya di situ itu ada apa, di situ ada apa Pak. Namanya kita nyari angin lah, keluar gitar-gitaran apa kan, setiap malam memang kayak gitu. Nah tukang mie ayam jam 4 sore itu waktu itu nanya kan, Om kok pada berani banget gitu nongkrong di sini. Lah emangnya kenapa Pak gitu kan.
Enggak, soalnya emang orang mana sih? Oh iya, nanya orang mana sih katanya. Orang Cirebon, Arjaminangun paling. Oh berarti bukan orang deket ya, orang jauh semua. Iya orang jauh, makanya nggak tahu. Maksudnya diomong berani banget kenapa gitu kan. Iya. Nah akhirnya saya nyoba nanya kan, emang kenapa gitu kan. Terus kata tukang mie ayam itu, kemarin itu saya lihat di sini katanya malam kan, lihat entah itu pocong atau kuntilanak, lupa saya, pokoknya ngeliat lah, dia ngeliat itu pas banget di pohon itu yang kita sering nongkrongin gitar-gitaran itu kan. Lah kita di situ nyampe jam 10, 11 malam gitar-gitaran, apa emang nggak ada yang ngomongin. Saking sunyinya, saking sepinya. Malah tukang mie ayam itu seneng kalau misalkan ada orang gitu. Jadi nggak sepi-sepi banget kampungnya gitu kan. Nggak taunya dia cerita kan, saya habis ngeliat itu kayak gini. Dagangan saya laris manis katanya. Jam 4 sore itu udah pulang dia. Seketika hari itu jadi laris. Pokoknya laris. Habis semua katanya, yang biasanya nyisa 5 mangkok, 10 mangkok lah. Itu mah habis semua. Lah pas hari keduanya tuh datang lagi pulangnya itu, tapi Isya. Malam Isya kan datang. Misi Mas ya, kalau bahasa Jawa sana kan bebasan Pak. Ayo punten Mas gitu kan. Oh iya Pak. Akhirnya mampir lagi ke kita. Mas, ini saya habis cerita apa yang sih? Yang kemarin ini katanya kok dagangan saya kok malah 1 mangkok pun nggak ada yang beli katanya. Sampai Isya tadi? Sampai Isya. Biasanya kan ya normalnya kan habis sebelum maghrib itu udah pulang. Lah kalau yang cerita pertama kan jam 3:30 udah pulang kan. Karena dan itu udah ludes gitu kan. Ya ludes habis gitu kan. Itu dia apa sih pas besoknya habis cerita itu balik lagi ke kita sampai Isya katanya. Saya kan nggak percaya ya, maksudnya nih kalau nggak percaya katanya mie-nya nih dibuka kan. Iya banyak. masih banyak, masih mie-nya, sayurnya masih banyak. Satu pun nggak ada yang beli kan. Habis cerita itu. Ya itu sih wallahu alam ya, maksudnya mau percaya apa enggak itunya. Cerita dianya cerita gitu dari ya. Soalnya Bapak mie ayam itu ya. Nah, itu pengalaman di pabrik yang kedua. Pabrik roti itu. Namanya saya ya satu masih muda waktu itu kan. Perantau. Itu kejadian pas pabrik roti itu di 2012. Selang 2 tahun setelah kejadian pabrik pertama. Nah, yang ketiga nih, ini yang paling serem kata saya. Ini yang paling serem, maksudnya saya biasa nggak ngelihat wujud di sini, saya ngelihat 2 wujud di sini. Saya kan yang pertama kan cuma di perusahaan yang Cirebon itu kan cuma kerdus melayang-layang gitu doang kan istilahnya. Yang kedua cuma apa sih namanya? Kayak batu meteor jatuh kan kayak udah biasa lah, kayak bintang jatuh kayak gitu kan. Sama cerita-cerita orang kayak gitu. Lah pas di pabrik Cikarang, daerah Cikarang ya, di kawasan industri, saya kan merantau di situ. Ya tadinya sih aman-aman aja, gonta-ganti PT kan, namanya orang perantau kan kontrak. Habis kontrak pindah cari PT lain ya, pindah PT lain. Lah pas dapat salah satu PT yang apa sih namanya, PT speaker lah pokoknya yang berhubungan dengan sound system gitu kan. Nah itu vendornya lah. Nggak tahunya pas waktu itu kan dikontrak 12 bulan. 9 bulan itu saya cuma jadi kayak kenet eksim, setuju masuk setuju keluar kan. Istilahnya manduin supir doang buat ngecek barang sama stempel. Lah pas waktu itu kan mungkin karena pengurangan atau apa, operator itu kurang. Jadi mau nggak mau harus narik dari beberapa bagian untuk menjadi operator. Lah saya kena tuh dijadikan operator. Nah pas kejadian itu ya itu pas jadi operator itu baru nemuin hal mistis. Ya kan awalnya itu kan pas dipindah itu kan mesin itu ada pokoknya ada 3 baris
yang baris pertama mesin molding tinggi-tinggi lah, mesin molding yang tinggi-tinggi, yang sebelah sini sama tengah. Lah yang sebelah sini ini mesin apa? Yang molding kecil. Iya. Istilahnya kalau kita berdiri itu kita bisa ngelihat temen yang di depan. Iya, kalau yang mesin molding yang sebelah sini sama yang tengah itu nggak bisa. Ketutup, tinggi ya? Ketutup mesin tinggi, kayak lemari, selemari agak tinggi sedikit lagi. Nah, itu kejadian bermula pas shift malam. Shift malam kalau nggak salah shift 3 lah, istilahnya shift 3 masuk jam 12. Nggak tahunya pas di mesin paling belakang itu masih kelihatan, orang depan-depan kita juga masih kelihatan gitu ya. Saya ngelihat itu baru pertama kali seumur hidup saya ngelihat yang namanya kayak tuyul tapi transparan gitu, Mas. Gimana itu, Mas? Bisa digambarkan gitu? Jadi kalau yang di film-film kan kayak tuyul itu kan kecil. Iya. Katanya kecil ya. Itu mah kayak bayi tapi bisa jalan gitu. Kayak anak bayi tapi bisa jalan. Tapi transparan, pokoknya kepalanya ini botak kayak bayi. Matanya itu ada lebam hitam, bulatan hitam itulah pokoknya. Pakai popok doang, muka itu kayak parem, kayak bedak gitu, kayak putih. Gitu. Iya, tapi seluruh badan itu transparan. Ininya juga transparan gitu. Nah, kan saya mikirnya halusinasi kali, saya capek apa shift 3 kali ya, baru bangun tidur apa gimana gitu kan. Akhirnya nanya ke teman depan saya kan. Yang sama-sama molding kan, kecil juga. Molding kecil kan walaupun partnya itu bisa ditinggal gitu, soalnya part-part kecil bisa diambilin satu-satu lah, dipretelin satu-satu. Akhirnya pas nanya kan ke yang depan, Mas, ngeliat nggak? Iya ngeliat katanya kan. Kata saya, jangan lihat-lihat aja nih, ngeliat apa kan? Iya. Saya mastiin dia bener nggak, jadi saya nggak ngomong dulu saya ngeliat apa gitu. Anak kecil kan, transparan kan, ngomong kayak gitu. Dianya itu? Iya, berarti saya nggak halusinasi nih. Dia juga sama ngeliat kan. Wah, akhirnya pas kayak gitu saya lari ke leader kan. Pak, saya udah nggak mau di mesin ini lagi gitu. Ya, itu kan mesinnya paling ujung, Mas. Paling ujung banget, belakang itu gudang kosong. Nah, saya diceritain gudang kosong itu dari awal saya jadi kenet. Iya. Dulu itu kayak supir saya lah, punya pipa, mau ngambil pipa itu buat pipa yang udah nggak kepake di gudang itu, buat di rumahnya atau gimana gitu kan, buat bikin jemuran atau apa, dibawa pulang. Minta di ini kan. Oh, kata saya pagi-pagi ini masa ada yang ini kan, ada orang kerja juga ramai. Lu nggak tahu gudang aja. Lah emang kayak gimana kan, saya belum pernah ke situ kan waktu itu kan. Pas diajak kan, emang hawanya beda dan gelap, nggak ada yang berani ke situ. Jadi dari mesin molding saya yang saya ngeliat tuyul itu, tuyul transparan itu, di belakangnya ya cuma 3 langkah. Gudang itu 3 langkah itu. Emang pas dibuka emang serem. Lah itu saya kepikirannya itu kali, pas diceritain itu kali ya kata saya kan. Mungkin halusinasi apa-apa jadi takut. Tapi depan saya ngomong kayak gitu juga. Iya, bahwa lihat. Iya, lihat juga kan. Itu. Iya kan. Lah akhirnya saya lari minta ke leader pindah mesin kan. Akhirnya tuh disetujuin tuh pindah mesin. Di mesin yang molding tinggi, tapi barisan pertama. Jadi yang pojok, yang sebelah sini bukan yang tengah ya. Yang pojok ini kan baris sini mesin molding tinggi-tinggi. Sini tengah mesin molding tinggi-tinggi. Yang sini yang kejadian saya itu yang kecil. Nah, saya minta ditempatin yang pokoknya jangan di belakang. Akhirnya dapat yang depan kan. Pikir saya wah aman lah istilahnya di depan, walaupun shift malam apa juga kan. Yang lain juga istilahnya samping molding saya ada orang ibu-ibu kan, sama megang mesin juga kan. Iya. Nah, saya pikir wah ini mah aman lah, maksudnya di depan kata saya kan. Nggak taunya ini malah lebih parah. Lebih parahnya apa?
Pas pertama sih ya hari pertama aja udah langsung diliatin gitu kan. Jadi mesin molding kan ada tutupnya gitu ya, tutup pintu depan belakang gitu ya. Lah kalau saya kan karena di depan saya nggak ada orangnya, jadi kan dibuka manual. Ya buka manual, pakai apa sih namanya, saya doang gitu di mesin molding itu. Yang di sebelah saya doang, yang sebelah sana nggak ada orangnya. Nah saya pas buka itu ngambil part kan kalau mesin molding ini nggak bisa ditinggal mas, nggak bisa kayak yang kecil itu. Pas dibuka ngeliat tuh di depan pintu yang sebelah sana, mesin molding yang depan itu kayak sekilasnya ada rambut gitu, rambutnya juntai aja kayak kan, wah biasanya tembok tapi kok hitam-hitam kan. Akhirnya saya tutup lagi biar mesin jalan lagi kan. Saya udah pikirannya udah kemana-mana nih, udah penasaran. Setelah ini jadi saya mau buka lagi, mau lihat lagi kan. Pas saya buka, saya lihat lagi, udah nggak ada, alhamdulillah kan. Sudah nyantai lagi tuh, udah halusinasi kali saya, ketakutan. Saya potong-potong lagi nih. Pas ngelihat di atas kayak ada, pokoknya kayak rambut panjang pakai putih. Ya kalau dalam film kayaknya kuntilanak kayak gitu. Cuma saya nggak ngelihat mukanya ya. Itu rambut, ngelihatnya itu rambut. Tapi kayak bagian depan gitu, kayak orang duduk. Iya. Tapi saya nggak ngelihat bagian yang sebelah sananya, bagian belakangnya gitu. Bagian depannya itu rambut. Nah, itu saya langsung tutup mesinnya, nggak saya matiin sama sekali. Saya langsung lari lah, ibu-ibu yang sebelah sini kan, yang molding sebelahnya tahu itu. Tahu juga? Enggak, maksudnya tahu saya lari itu, ya kan? Ini kenapa ini orang kan kali? Saya langsung ke pos security saya ketakutan kan, saya nggak cerita apa itu. Nggak taunya leader saya kayaknya udah punya firasat juga, datengin lah leader saya kan, datang ke pos kan. Kenapa mas? Ngeliat lagi katanya, dikiranya ngeliat tuyul. Saya nggak cerita, ngeliat makhluk yang beda gitu. Ngeliat makhluk yang kayak gitu. Nah akhirnya saya pikir, semakin saya cerita semakin saya takut nanti kalau balik lagi ke situ kan. Iya. Nah akhirnya saya ngeliat, cuma saya minta dipindah lagi lah bagiannya. Maksudnya jangan di molding lah, keluar dari bagian itu gitu kan. Nah kan saya balik lagi ke ibu-ibu itu kan, namanya kepo ya, ibu-ibu kali nanya, kenapa mas? Akhirnya saya ceritanya ya saya ngeliat doang, nggak cerita sedetailnya gitu kan. Akhirnya diungkapin lah sama ibu-ibu itu, ini juga yang megang mesin itu 2 hari udah nggak masuk katanya. Emang kenapa bu? Itu anak baru juga yang megang mesin itu 2 hari udah nggak masuk. Kenapa ya? Katanya sih dia juga ngelihat makhluk doang, tapi nggak dijelasin detailnya gitu. Akhirnya wah ini udah nggak beres ini kayak gitu kan. Akhirnya ya saya keluar, singkat cerita pas beda bagian itu kan ya masuk kerja lagi lah, cuma ya udah mungkin udah pikiran rasa takut kayak gitu dihilangin, cuma tetap minta pindah lagi gitu kan. Ya, pas besoknya nih saya datang lah ke ini, namanya mau kerja kan pasti kan makan dulu, istilahnya kayak nongkrong dulu lah. Nah di situ ada orang bagian wood, kan ada yang bagian injeksi, ada yang bagian plastik kayak gitu ya, bagian molding maksudnya injection apa gitu ya maksudnya. Ya bagian wood kan beda gedung kan, beda gedung lah, beda ruangan. Nah, dia ceritanya kayak gini, waktu itu teman saya tuh cerita juga di sini, tapi orangnya udah meninggal, udah meninggal beberapa hari yang lalu katanya kan. Nah dia itu datang, namanya absennya kan masih absen kertas itu yang clock gitu. Nah kan absen kertas clock di security lah, dia langsung masuk ke
ruangannya kan, mau ngudut apa gimana gitu ya, apa ngudut atau nyantai-nyantai apa ngopi lah, nggak tahu lah pokoknya. Di situ ada ibu-ibu yang kerja di situ juga. Iya. Tapi dia nggak sadar kalau ibu-ibu itu udah meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi dia nggak sadar bahwa ibu-ibu itu udah meninggal beberapa hari yang lalu gitu kan. Kan di lain nyapu tuh ibu-ibu tuh suruh minggir. Iya. Minggir. Kalau kayak bahasa Cikarang lah saya kalau apa namanya? Minggir apa? Jangan di situ gitu kan. Dari sapu nih gitu kan. Eta mama gitu kan. Eta mama apa ganggu gue aja gitu kan. Akhirnya dia balik lagi nih ke security kan. Balik lagi ke security. Ngomong. Suwe banget tuh mama katanya. Gue lagi nyantai-nyantai diusir-usirin katanya. Lah, mama siapa? Kan security kaget. Iya. Soalnya itu yang baru nge-clock absen itu ya security sama itu doang, security yang pindah shift. Iya. Sama dia doang baru, orang produksi dia doang. Orang emang katanya dia orang Kerawang. Jadi jauh lah isinya ke Cikarang itu pagi-pagi banget gitu kan. Daripada telat kan, macet soalnya. Lah, udah gitu kata yang orang ceritanya mah, lah siapa lu ngeliat siapa katanya? Lah, ini siapa lah pokoknya saya kurang tahu namanya, lupa pokoknya. Katanya, lah itu kan enggak lu lupa katanya. Astagfirullahaladzim. Hari itu juga itu katanya orangnya sakit, ibaratnya kayak apa ya, semaput apa ya. Jadi pokoknya gitulah, semaput apa-apa itu. 2 hari nggak masuk lagi. Sakit. Karena sakit kayak sawan apa-apa, karena tempelan apa gimana. Sakit tuh baru sadar. Lah iya, meninggal tuh. Itu sih cerita yang di apa PT gitu. Iya. PT kayak gitu. Cuma ada satu cerita yang bukan di PT ini. Cerita masih sekolah sih waktu itu kan, masih sekolah di daerah saya kan. Teman saya kan rumahnya dekat rel. Dekat rel kereta itu kan. Lah, saya itu namanya masih ABG kan, samper-samperan kan istilahnya kan. Lah, sama teman saya kan bawa sepeda kan. Nah, kalau saya kan jalan kaki. Nah, posisi sepedanya juga nggak bisa buat boncengan gitu kan. Lah kan rel kereta itu kan kalau di kampung saya itu di Cirebon itu kan tinggi. Iya. Nah di sebelah sini di bawah gitu ya ininya. Rel kereta itu di atas. Iya. Ibaratnya beda desa lah antara kanan sama kirinya gitu kan. Nah saya iseng itu, saya ke atas. Namanya anak-anak kan masih ABG. Ke atas itu enak tuh ngelihat kanan kiri gitu kan di rel kan sepanjang jalannya. Nggak taunya ada orang manggil-manggil kan emang daerah sana itu ada kayak apa ya, pabrik kerupuk, rumahan kerupuk. Nah itu kayak orang bawa bingkisan kerupuk gede banget bingkisannya kan, maksudnya bawa kan biasanya kerupuk merah putih apa kan gede kan ya. Lah itu kan ceritanya emang rumah teman saya deket ini kerupuk juga kan. Lah teman saya yang satunya itu yang pakai sepeda itu kalau nggak salah itu beli jajan dulu apa beli rokok dulu lah, lupa lah pokoknya beli apa dulu gitu. Nah, saya kan duluan ya, saya naik dulu ke atas gitu kan. Iya. Ya kan mantau dari atas kan enak kan. Nah nggak tahu itu ngeliat apa namanya yang orang bawa kerupuk gitu kan. Iya kan ngomong mas sambil nunjuk mas kayak gitu. Iya. Nah namanya saya pikiran saya pada waktu itu kan pikirannya minta tolong gitu kan, karena berat kali. Minta tolong suruh angkutin. Iya nanti kata saya. Iya nanti saya bukannya minggir, saya lanjut kan. Karena nolong. Iya dikiranya dia minta tolong kan. Jadi rada cepet nih jalan saya kan. Nggak taunya dia itu baru sadar saya nunjuk. Baru sadar pas nengok ke belakang kereta udah dekat banget. Lah mau nggak mau kan pas nengok saya langsung loncat kan. Itu kan kayak benteng lah isinya, kayak di atas itu kereta itu kan, kayak rel kereta itu kayak di atas. Saya turun tuh
nyampe busek lah istilahnya, nyampe apa sih namanya? Guling-guling gitu ya? Nggak guling sih, maksudnya kayak jalan cepat kayak gini, nyampe kayak gitulah, mau jatuh gitu kan. Akhirnya teman saya itu yang sepeda datang kan, kenapa katanya, mau ketabrak kereta, saya nggak denger kereta, pantesan katanya saya dengar kereta klakson terus katanya, ngomong kayak gitu. Ada temannya tuh? Iya, lah saya emang nggak denger apa-apa. Ini wallahi, saya nggak denger apa-apa sama sekali. Boro-boro klaksonnya, keretanya aja nggak denger gitu, suara keretanya. Pas sadar itu ya ada tukang kerupuk nunjuk-nunjuk itu. Nah, logikanya terus kayak gini kan, setelah kejadian itu, kereta kan lewat. Logikanya kalau tukang kerupuk itu mau nyebrang, setelah kereta lewat kan ada gitu tukang kerupuk nyebrang kan, terus pasti kan nanya lah, basa-basi nanya, kenapa mas gitu kan. Itu nggak ada, tukang kerupuk itu nggak ada. Setelah kereta lewat tukang kerupuk itu nggak ada. Itu yang bikin saya aneh gitu. Maksudnya ini apa malaikat yang nolongin saya apa siapa gitu. Maksudnya kok harusnya logikanya dia kan ngarah ke sini. Iya. Terus waktu itu kan mau kayak seolah-olah mau nyebrang gitu. Kayak seolah-olah mau nyebrang. Dia kan dikira saya, makanya pikiran saya dikira minta tolong gitu kan. Sini apa gimana? Mas kayak gitu kan. Iya. Kedengaran saya cuma mas. Pas yang keduanya semakin dekat, dia nunjuk belakang saya gitu kan. Saya baru sadar itu kereta mau lewat. Makanya saya langsung turun gitu, terjun gitu kan. Itu sih cerita, makanya jadi antara itu tuh apa ya, penolong ataupun iya, ini ya, entah itu emang orang tukang kerupuk asli cuma mau nolongin saya terus turun lagi atau gimana gitu. Tapi logikanya saya itu dia bawa kerupuk itu arahnya mau kayak nyebrang gitu. Yang gede lah, maunya kresek karung gitu yang gede itu loh, yang bening ya, jadi kelihatan kerupuknya itu loh, kayak tukang berondong apa kan biasanya kan, ya. Itu sih makanya sampai sekarang kalau dengan cerita setan buduk ya percaya nggak percaya, saya ngalamin sendiri gitu. Cuma nggak tahu nama setannya apa sih namanya, pemikiran atau apa ya pokoknya. Tapi emang di situ katanya emang sering atau gimana, yang orang-orang yang melintas di rel kereta api itu sering kayak ngerasa kayak gitu nggak, kayak yang Bang Denny alami nggak? Kalau itu saya kurang paham ya, soalnya kan waktu itu ya saya kejadian itu ya saya ngalamin itu sendiri, ya nggak berusaha nanya-nanya juga sih ke warga sekitar atau apa. Cuma ya itu, tapi habis kejadian rentetan kejadian itu ya, yang kereta itu ya, maksudnya kan ada kejadian lagi setelah saya udah dewasa gitu kan, dengar itu di situ ada orang ketabrak, itu di situ, pokoknya kayak gitulah. Itu mungkin kena gitu. Kayak gitu barangkali. Iya gitu mungkin ya. Soalnya kalau kayak gitu ya entah itu takdir juga barangkali. Iya, entah itu apa dalam apa sih namanya, ada ilmu psikolognya atau apa ya gitu kayak. Pokoknya saya kalau masalah kayak gitu saya percaya karena saya ngalamin sendiri. Saya pernah ngalamin sendiri itu. Gitu. Itu aja sih ceritanya, Mas. Menarik banget nih cerita dari Bang Denny nih. Nah, jadi tadi yang di awal ya Bang Denny ke suatu perusahaan. PT di kota saya lah. Iya, kotanya sendiri sampai ke kota orang juga. Tetap dihantui terus ya, maksudnya ada aja pengalaman horor yang tapi nggak semua perusahaan kayak gitu sih. Enggak sih. Itu ada beberapa yang saya ceritain ya itu yang lompat-lompat lah istilahnya, yang ada kejadian horornya gitu kan. Tapi berarti emang nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Jadi yang horor tadi semuanya, aja. Iya. Jadi Bang Denny ini udah sering ya berarti. Tapi kalau sekarang ada pengalaman horor yang terbaru nggak? Kalau yang terbaru, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. Berarti ya itu terakhir melihat yang makhluk pertama kali dan terakhir itu ya di PT yang Cikarang itu. Dan itu udah terakhir, habis itu udahan ya. Terus pengen lagi nggak itu? Nggak sama sekali.
Tapi pas cerita kayak gini kayak ada merinding. Ya, kayak itu enggak? Tadi pas pokoknya setiap saya cerita yang di salah satu perusahaan di kota saya itu yang di Cirebon itu pabrik gitu ya, merinding. Sama yang di Cikarang ini yang saya ngeliat makhluk ini. Pokoknya tadi cerita juga makanya agak kagok-kagok itu merinding gitu. Maksudnya mau ini. Mungkin yang diceritain juga denger kali ya. Ya kurang paham gitu. Awas jangan sampai ikut ke rumah. Aman lah ya Bang Den. Oke, Bang Denny ceritanya sangat menarik. Terima kasih sudah datang di podcast kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa terus ikutin video-video terbaru dari PKWN 666. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Denny ada bingkisan juga dari teman kita. Oh iya. Iya, Marsha. Fashion. Siap. Makasih banyak. Siap. Bisa dipakai. Ini kayaknya bawahan buat ini ya, perempuan. Jadi bisa buat istrinya. Siap. Makasih banyak. Bang Denny, terima kasih sekali lagi. Sama-sama.